Agak menggema dikit Ya ya. sih, puji Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa saudaraku ya. Haleluya, hosana kan perkara minefib para kata kurasyana lapin karasyakama. Aba Bapa Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang sangat kuat di tempat ini. Kami sungguh merasakan bahwa hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai hidup-hidup kami, hari-hari kami, sehingga sepanjang tahun ini Tuhan, dari Januari 2024 sampai akan mengakhiri 2024, kami hidup dalam segala kemenangan, kami hidup dalam segala kelimpahan, dan apapun yang kami doakan dan kami yakini Tuhan sudah jawab semuanya. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Engkau sudah melembutkan firman-Mu, Engkau melembutkan hati kami melalui pujian, melalui penyembahan kami. Dan saat ini kami mau duduk di bawah kaki Tuhan. Roh Kudus Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Roh Kudus Tuhan, bukakan hati kami, bukakan mata telinga roh kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ingatkan kami firman-firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, beri kami kuasa, kemampuan, tenaga daripadamu untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga pada waktu Engkau datang nanti Tuhan, kami tidak tertinggal Tuhan. Kami diangkat bersama dengan Tuhan. Persiapkan hamba-Mu ini Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang terbesar, yang tidak terbatas. Biarlah apa yang hamba sampaikan adalah sungguh-sungguh daripada-Mu Roh Kudus. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, beracara Roh Kudus dari awal pertengahannya pada akhirnya. Kami serahkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, shalom Pak. Ya. Suaranya tadi agak kurang Kecil ya? Bentar. ya. Dah. Kecil Pak, ada suara gitu. Ya, ada suara mendesis. Apa ya? Ada suara mendesis atau ada kipas angin atau apa ya? Apa? Oh. Nah, ya itu. Ya, ada Ya, suara. Ke laptop soalnya. Nah, itu suaranya kadang hilang. Nah, ini hilang Ya. ya. Hilang. Nah, tuh. Hari ini kita belajar tentang seandainya nih. Saya bukan nakutin ya, tapi kita merenung ya, sama-sama ya. Jika hari ini Tuhan Yesus memanggil saudara, siapkah saudara bertemu dengan Tuhan? Seandainya. Ya, Pak. Ini waktu saya menyampaikan tema ini, menyiapkan tema ini, banyak pergumulan yang harus saya hadapin. Kenapa? Saya tuh berpikir begini, Tuhan, seandainya Tuhan panggil saya hari ini, apakah saya siap bertemu dengan Tuhan? Terus, nah, ini saya mau sharing nggak apa-apa, sharing ya, sekali firman Tuhan. Nah, terus malamnya itu tanggal malam Natal ya, malam Natal atau Natal? Ya, Natal saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit, demam tinggi, terus tanggal 26 jam 2 subuh, saya jatuh di kamar mandi, saya pingsan. Nah, dalam keadaan itu saya berpikir, oh seperti inilah rasanya kita akan menghadap Tuhan. Tetapi ya puji Tuhan, ternyata Tuhan masih kesempatan. Dan saya merenung sama Tuhan, Tuhan kenapa saya bisa jatuh di kamar mandi? Kenapa saya bisa pingsan waktu itu? Waktu itu saya sungguh merasakan jantung tuh akan berhenti. Jantung tuh berhenti. Napas sudah tidak ada. Itu waktu jam 2 subuh. Dan di situ saya boleh melihat, oh seperti inilah rasanya ketika kita menghadapi saat-saat kita mau dipanggil Tuhan. Nah, saya bersyukur, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih saya boleh mendapatkan satu pelajaran buat Tuhan, buat saya sendiri dari Tuhan, bahwa mau nggak mau saudaraku, kita harus siapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Amin saudara? Ya. Amin. Amin ya. Nah, saudaraku, kita lihat apakah saudara percaya bahwa ada sesuatu setelah kematian, ya Tuhan Yesus mengajar apakah yang akan kita dipanggil sama Tuhan, ya Alkitab jelas mengajarkan, Tuhan mengajarkan, Alkitab mengajarkan, nabi-nabi mengajarkan, apa yang diajarkan sama mereka. Firman Tuhan mengajarkan dari Kejadian sampai Wahyu bahwa hidup ini hanyalah ruang persiapan menuju kepada kekekalan. Nah, kalau kita lihat saat ini, ya banyak kita di dalam gereja, kita melayani Tuhan, kita
melakukan firman Tuhan. Terus timbul pertanyaannya, apakah kita melayani karena kita takut mati atau karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Nah, ada beberapa hal yang saya boleh tanyakan kepada semua hamba-hamba Tuhan, mengatakan bahwa mereka melayani begitu giat dan ujungnya apa? Karena mereka mempersiapkan diri mereka kepada kekalahan. Dengan karena apa? Mereka takut nanti kalau mereka tidak melayani Tuhan, mereka akan masuk neraka. Saya mau katakan ini persepsi yang salah, saudara. Kita melayani Tuhan bukan untuk masuk ke surga. Kita melayani Tuhan bukan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yesaya mengatakan, siapakah kita? Kesalehan kita, pelayanan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi intinya apa? Nah, kita lihat, kalau seperti itu berarti pelayanan kita adalah pelayanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita melayani Tuhan, dasarnya bukan karena hati kita takut mati, saudara. Bukan karena kita takut nanti kita masuk neraka kalau kita nggak melayani Tuhan. Bukan. Tapi karena kita sudah. Nah, karena kita sudah diselamatkan, maka kita melayani Tuhan. Ya, jadi yang memotivasi kita bukan ketakutan, tetapi kasih cinta kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku, Alkitab jelas mengatakan bahwa hidup kita ini adalah ruang persiapan menuju kepada kekekalan. Nah, saudaraku, mari kita buka dalam kitab Ayub 14 ayat 14. Jika seseorang meninggal, apakah dia akan hidup kembali? Kita lihat, saudari ya, kita buka kitab Ayub pasal 14. Ayub pasal 14 ayat yang ke-14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ayub melihat di sini, di tengah-tengah sakitnya yang parah, yang semakin parah, yang seakan-akan tidak mungkin tersembuhkan. Ayub tidak melihat Ayub tidak melihat ada jalan keluar. Ayub tidak melihat ada dokter yang bisa menyembuhkan dia. Malah Ayub merasakan semua sahabatnya meninggalkan dia, bahkan istrinya yang dicintanya meninggalkan dia. Bayangkan, saudara. Ya, kita bisa melihat di sini. Ayub mengatakan apa? Jika nanti saya meninggal, apakah saya bisa hidup kembali? Hidup dengan tubuh yang bersih. Tidak seperti ini. Nah, mungkin hari-hari kita begitu ya. Kita mengalami sakit. Kita mengalami sakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Yang dokter angkat tangan. Lalu kita berpikir seperti Ayub. Apakah saya akan mati? Karena tidak ada harapan. Tetapi saudaraku, kita lihat ya, kita lihat. Jangan takut, saudara. Namun jangan takut. Ada kabar baik buat kita. Ya, di dalam kitab Roma pasal 5. Ya, meskipun ini terdengar menakutkan ya, tetapi saya ingin mengingatkan bahwa ini tidak dimaksud mengutuk. Ya, kematian bukan adalah kutukan, saudara. Kematian itu adalah karena kita terpisah dengan Allah. Ya, kematian itu dialami oleh manusia akan terpisah dengan Allah. Menjadi pertanyaannya bukan kematian yang akan kita hadapi, saudara. Yang kita pertanyaan adalah apakah kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Apakah kita bersama dengan Tuhan? Ya, saudaraku. Nah, kabar baiknya, saudara, kita buka dalam kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru bermusuhan dengan Allah, permusuhan kita dengan Allah menghasilkan kematian, saudara. Keterpisahan kita dengan Allah menghasilkan kematian. Makanya kalau dikatakan orang Kristen ada yang hidup, ada yang mati, saudara. Walaupun cara badannya dia hidup, tapi rohnya mati. Kenapa? Dia seteru dengan Allah. Pada waktu kita saat ini, mungkin kita saat ini badan kita sehat,
kita punya segala-galanya. Keinginan kita apapun kita bisa lakukan. Lalu kita berkata, wah saya nggak butuh Tuhan lagi. Saya nggak butuh doa lagi. Saya nggak butuh ibadah doa pagi lagi. Saya nggak butuh pelayanan lagi. Saya nggak butuh mengasihi Tuhan. Karena saya pikir saya punya semuanya. Itu berarti kita menjadikan diri kita sebagai seterunya Allah. Sebagai musuhnya Allah. Ketika kita walaupun kita tidak mengatakan dengan mulut kita, tapi dengan sikap kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, kita tidak lagi ada keinginan untuk berdoa, tidak ada lagi keinginan untuk membaca firman Tuhan, tidak ada lagi keinginan untuk bersaat teduh, ibadah, MGC, morning prayer, tidak ada lagi keinginan untuk melakukan apapun untuk Tuhan. Itu saudara, itu tanda bahwa saudara menuju kepada kematian, atau saudara sudah mati, atau saya sudah mati. Makanya itulah Alkitab mengatakan jagalah hati kita, jagalah roh kita dengan segala kewaspadaan, supaya iblis tidak mencuri, membunuh, atau dan membinasakan saudara. Ya, seteru. Ya, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian ini. Saudaraku, saya mau bertanya sama saudara, siapa di sini yang percaya bahwa semua orang mati? Ya, saudara, boleh kasih komen? Siapa di sini yang percaya bahwa semua orang mati? Saya. Boleh kasih pendapatnya? Siapa di sini yang percaya bahwa semua orang, termasuk orang Kristen, semuanya mati? Maksudnya Pak. meninggal. Meninggal. Sudah tua. Semua orang akan mati jasmani. Ya, maksudnya mati jasmani, meninggal. Siapa di sini yang masih percaya bahwa atau punya suatu pemahaman bahwa oh semua orang akan meninggal? Saya pernah waktu itu menghadiri pemakaman. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta di mimbar, dia mengatakan, saudaraku, kita semua akan menyusul orang yang kita kasih ini. Kita semua akan meninggal. Ya. Nah, saudaraku, saudara, kita mau memberitahukan kepada kita, buka Saintus 15:51. Ada kabar gembira buat saudara hari ini. Saudara akan berpikir, ya, ini suatu rahasia. Alkitab mengatakan ini rahasia. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 51. Saudaraku, kita buka ya. Ya, mari kita buka. (51) Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Saudara, kalau ada orang mengatakan, hamba Tuhan mengatakan bahwa kita semua akan mati, itu salah. Tidak semua orang Kristen akan mati. Tidak semua. Jadi ada yang diizinkan Tuhan untuk meninggal, ada juga yang Tuhan izinkan untuk mengalami pengangkatan tanpa mengalami kematian jasmani. Saudara, jadi tidak semua orang meninggal secara jasmani, saudara. Tidak semua orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tetapi ada beberapa nanti anak-anak Tuhan yang panjang umur, yang sehat sampai pada kedatangan Tuhan. Saudara doa sama Tuhan, minta, Tuhan, saya tidak mau mengalami kematian jasmani. Saya mau tubuh saya diubah oleh Tuhan pada waktu nanti kedatanganmu kedua kali, sehingga saya tidak mengalami kematian jasmani. Saudara perkatakan, bilang sama Tuhan, permintaan sama Tuhan. Jikalau Tuhan kehendaki, saudara pasti tidak akan mengalami kematian jasmani, saudara. Amin, saudara. Kita baca lagi ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saudaraku, dikatakan di sini dalam sekejap mata, saudara. Saudara, hati-hati. Kita tidak boleh punya kebencian. Kita tidak boleh punya kepahitan. Kita tidak boleh nyimpan dosa. Karena kedatangan Tuhan atau
sesuatu yang dahsyat itu terjadi dalam sekejap mata. Nggak ada kesempatan untuk tobat, saudara. Waktu Tuhan datang tiba-tiba di awan-awan, dia langsung angkat kita. Itu tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kenapa? Dalam sekejap mata. Bayangin saudara, coba saudara kedipin matanya. Nah, seperti itulah kedatangan Tuhan. Kita tidak bisa. Makanya Tuhan mengatakan apa? Berjaga-jaga dan waspada karena kedatanganmu sudah sangat dekat. Ya, saudaraku ya. Kita lihat lagi di dalam ya, ini kita lihat ya lainnya. Nah, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan keselamatan bagi kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah bekerja dengan dahsyat dalam setiap aspek keselamatan untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus dalam keselamatan? Apakah Roh Kudus ada dalam setiap peran? Bagaimana Tuhan Roh Kudus memainkan peranannya? Ya, kalau kita lihat di dalam Roma ya 6 dikatakan ya, kita buka kitab Roma pasal yang ke-6. Ini saya ambil satu ayat aja ya. Kalau saudara mau catat boleh. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi kalau kita katakan bahwa kita bersatu, yang pertama apa? Roh Kudus memainkan perannya. Dia menyatukan kita dengan Kristus. Waktu kita berdoa minta percaya kepada Yesus, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus dalam hati kita itu bersatu dengan kita. Makanya kita disebut apa? Tubuh kita sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Nah, kita bersatu dengan Tuhan. Karena itu kita bukan lagi Kita bukan lagi terikat dengan dosa, tapi kita terikat dengan Roh Kudus, ya. Nah, kita telah mati bagi dosa. Saudaraku, melalui berdiamnya Roh Kudus, Yesus Kristus sendiri tinggal dalam orang percaya. Oleh karena itu, apa yang benar tentang Kristus adalah benar bagi orang percaya dan mendatangkan banyak berkat rohani di sorga. Melalui persatuan orang-orang percaya dengan Kristus, Allah menerapkan berkat-berkatnya yang besar dalam keselamatan. Lalu apa itu berkatnya? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lihat di sini. Yang pertama, kita mengalami regenerasi, ya. Regenerasi. Kita mengalami regenerasi. Jadi kita mengalami pembaharuan. Ya, kita mengalami pembaharuan. Pembaharuan oleh pekerjaan Roh Kudus. Kita buka dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus datang, yang kita lihatkan tadi kemarin tanggal 25 Desember, dia datang sebagai manusia. Sebelum dia datang, kita semua mati. Saya, saudaraku, semua nabi-nabi Tuhan, kecuali Elia, dia naik ke surga. Kecuali Henok, dia naik ke surga. Tetapi mereka yang tidak naik ke surga, mereka mengalami kematian. Dan mereka bukan hanya mati, tapi mereka masuk ke Hades. Mereka mengalami dan melihat penyiksaan yang luar biasa di Hades. Tetapi Alkitab maka mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Artinya apa? Tanpa Yesus, apapun yang kita lakukan tidak ada artinya, saudara. Mau kita berbuat baik, mau kita melayani Tuhan, tapi tanpa mengenal Yesus, tanpa kita undang dia dalam hidup kita, tanpa kita percaya kepada dia, saudara melakukan hal yang sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, sudah di blacklist sama Tuhan, sudah dicoret. Kamu sudah mati. Nah, ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pengharapan dan dosa-dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan ayat saudara.
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia di dalam Kristus kita diselamatkan. Jadi yang paling penting saudaraku bukan pelayanan. Bukan berarti kita nggak melayani. Kita harus melayani saudara. Kita harus baca firman, kita harus pujian penyembahan, kita aktif ikut ibadah, doa ya, morning MGC, morning prayer. Tapi saudaraku, yang paling penting saudara harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Dialah kita dihidupkan kembali. Ya. Nah, terus itu generasi. Yang kedua konversi. Kita diubah dari manusia daging menjadi manusia roh. Kita lihat di dalam Yohanes 35 ayat yang ke-6. Yohanes 35 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Ya, kita lihat. Tuhan singkapkan semua ini. Yohanes 35. Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3, sorry. Salah. Yohanes 3. Ya, Yohanes 3. Manusia baru ya. Salah ketik. Yohanes 3. Ya, maksudnya Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Maaf. Ya, Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Apa artinya ini? Artinya segala sesuatu, kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, kita ingin masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, kita rindu di mana Yesus ada, kita ada di situ. Kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Air kita tentang firman Tuhan, tentang baptisan, ya. Roh, ya. Di sini roh, ya. Rohnya besar, berarti apa? Roh Kudus. Jadi kita harus penuh firman, kita harus penuh dengan Roh Kudus, dan kita akan menjadi manusia roh. Apa artinya kita penuh dengan Roh Kudus? Artinya adalah hidup kita dikuasai, dipimpin, dibimbing, dikendalikan hanya oleh Roh Kudus. Sehingga kedagingan kita, pikiran kita yang duniawi, yang cabul, yang berdendam, pembenci, pemarah, yang sombong, yang minder, yang takut, yang cemas, yang gelisah, dan semua pikiran-pikiran daging itu dimatikan oleh Roh Kudus. Bersama Roh Kudus kita mematikan perbuatan daging dan kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita buka dalam Roma 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Kita ini berhutang saudara kepada Tuhan Yesus. Kita bayangkan, dia sudah datang sebagai manusia. Dia sudah berikan nyawanya buat kita. Dia bangkit. Dia pada Alkitab mengatakan kalau kita iman rasulia pada hari disalibkan, dia dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Selama 3 hari dia ada dalam kerajaan maut untuk kita. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, dia naik ke surga dan tidak akan datang kembali. Itu semua sudah dia lakukan. Kita berhutang kepada Tuhan Yesus. Makanya kita tidak berhutang kepada daging, supaya kita hidup menurut daging, tapi kita hidup menurut roh. Ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita hidup menurut nasihat orang fasik, hidup di jalan orang berdosa, hidup dalam ketakutan, dalam emosi, dalam perasaan, kita adalah mati saudara. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, apa hidup dalam roh? Adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, makanya dalam kitab Yosua 1 ayat 8, ya, kita buka sebentar ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan firman Tuhan, ya, tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati menurut apa yang tertulis dalam firman Tuhan, supaya kamu berhasil dan kamu beruntung kemanapun kamu pergi. Ya, yang kedua ada pembaruan, konversi. Yang ketiga, kita mengalami pembenaran dalam Kristus. Kita buka 1 Korintus 6 ayat yang ke-11.
Ya Bapak Ibu, kita hari ini banyak ayat nggak apa-apa ya, biar kita lebih mengerti firman Tuhan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus, Roh Allah kita. Saudaraku, kita dibenarkan. Siapa yang membenarkan kita? Yaitu Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Makanya setiap saya berdoa makan, saya mau berdoa tidur, saya selalu minta sama Tuhan. Tuhan, Roh Kudus urapi saya Tuhan, penuhi saya, matikan semua kedagingan saya Tuhan, matikan semua perasaan saya, matikan semua ketakutan saya, ego saya, kesombongan saya, matikan Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam saya dan saya hidup di dalam firman-Mu. Saya tidak ingin apapun Tuhan, saya ingin hanya Engkau ada di dalam saya dan Engkau selalu bersama dengan saya dan saya bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang harusnya menjadi kerinduan bagi kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Makanya kenapa? Karena hanya Dia yang bisa membenarkan kita, bukan dengan pembenaran dari kita sendiri. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 20, ayat 12, yaitu adopsi. Kita setelah kita diregenerasi, kita dikonvers, dibaharui, kita dibenarkan, dan yang keempat, puji Tuhan, kita diangkat sebagai anak. Kita diadopsi. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkat menjadi anak-anak. Saudaraku, saya mau tanya nih, dijawab ya. Apakah Abraham percaya kepada Injil? Apakah Abraham pernah membaca Injil? Apakah Daud pernah membaca Injil? Apakah Ishak pernah membaca Injil? Coba jawab saudara. Pernah nggak? Tidak. Belum ada Injil. Kita buka kitab Galatia. Kita ekspos sebentar ya. Kita lihat di sini kitab Galatia. Galatia 3. Nah, ya. Belum. Nah, ini ya. Nah, sebentar kita lihat tuh. Kalau kita lihat di firman Tuhan, Galatia berapa? Galatia berapa? Galatia 3 ayat 26 sampai 29, Pak Samuel Indra. Saya bacakan ya, Pak. Ada ya? Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, kita buka dalam Galatia 3 ayat 8. Abraham sudah beritakan Injil, saudara. Sudah mengenal Injil dia. Kita lihat. Galatia 3 ayat 8. Saya baru ingat. Galatia 3 ayat 8. Ya, boleh bacakan Bu Lina? Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham
olehmu segala bangsa akan diberkati. Iya, Amin. saudaraku, Abraham mendengarkan Injil. Ishak mendengarkan Injil. Berarti Injil itu sudah ada sebelum Yesus datang sebagai manusia. Maka kalau saya boleh katakan bahwa kejadian sampai wahyu itu adalah Injil. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Ya, puji Tuhan. Makanya saya berulang kali kenapa aku berkati? Kenapa Ishak aku berkati? Saudaraku, Ishak itu luar biasa loh. Dalam 1 tahun dia menabur dan dia menuai 100 kali lipat. Alkitab mencatat bahwa semakin hari Ishak semakin kaya, bahkan semakin bertambah kaya. Bahkan bangsa Filistin sekitar Ishak iri kepada Ishak. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Abraham sangat diberkati? Kenapa Ishak diberkati? Kenapa Yakub diberkati? Kenapa Daud diberkati? Mereka sudah mendengar Injil, Tuhan bilang. Kita buka lagi. Makanya saudaraku, Injil itu luar biasa, saudara. Ini yang kita buka, ini yang kita pegang, ini bukan buku biasa, saudara. Bukan buku biasa. Kita buka Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayatnya yang ke-11. Bukan. Galatia berapa? Galatia 1 ya. Bentar, Injil itu sembarang. Paulus mengatakan Injil yang saya terima adalah Injil yang saya dapat langsung dari Tuhan. Gimana ya? Galatia 1 ayat Galatia 1 ayat 11. Galatia 1 Galatia 1 Jadi, ayat saudaraku, 11. 11 sampai 12. Ya, saya bacakan ya, Pak. Galatia Ya. 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu ya, itu aja. Tidak main-main Tuhan Yesus itu. Tuhan sudah memberikan kita yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Injil Tuhan tidak bedakan. Tadi saya berpikir gini, bedanya apa sih Abraham, ya, Yakub, Ishak dengan kita? Tuhan bilang tidak ada perbedaan, sama. Saya memberikan Tuhan yang sama, Injil yang sama. Nah, sekarang bagaimana? Nah, tergantung kita dengan saudaraku, makanya Alkitab yang kita baca ini harus kita baca, kita renungkan. Kenapa? Karena Injil yang kita punya ini bukanlah Injil manusia, saudara. Dan bukan manusia yang mengajarkan Injil ini, tapi Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita. Kita bersyukur, ya, kita bersyukur hari ini kita boleh diingatkan sama Tuhan. Ya, nah, saudaraku, Natal adalah rencana Allah untuk menyiapkan umatnya yang dikasihinya menuju kepada kekekalan yang sempurna bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan Tuhan. Saudaraku, sebelum saya akhiri, ada satu kalimat yang boleh saya bacakan ya. Sebelum Tuhan Yesus datang dan sebelum Tuhan Yesus mati, kita semua adalah milik maut. Ini kesimpulannya. Dan Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi milik maut atau dikuasai selama-lamanya. Maut sangat mengerikan bagi kita. Dan seluruh manusia, maut adalah tempat penyiksaan yang kekal dan tidak akan pernah selesai. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tidak ingin kita berada di sana dan merasakannya. Kemudian Tuhan Yesus lahir, dia datang memang melakukannya mujizat. Namun tujuan utama Tuhan datang ke dunia hanyalah untuk mati sebagai korban penghapusan dan pengampunan segala dosa kita. Kita diselamatkan bukan untuk kembali seenaknya berbuat dosa, saudara. Jangan pernah berpikir, oh saya kan sudah Yesus, sudah selamat. Ya, hidup saya
saya ya hidupnya seenaknya aja. Saya nggak mau berdoa, saya nggak ikut doa pagi, MGC, saya nggak mau apa, pokoknya seenaknya kan saya sudah selamat. Tidak bisa saudara ya. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam ketaatan secara total kepadanya. Saudara, neraka itu ada saudara, surga itu ada, bukan kiasan. Ada beberapa hamba Tuhan mengatakan bahwa surga itu dan neraka itu kiasan, hanya perumpamaan. Saya mau katakan bukan saudara, itu kenyataan saudara. Hati-hati, kita harus hati-hati dengan apa yang kita pahami. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita tidak bisa kembali, kita tidak bisa keluar dari sana. Kalau kita sudah masuk ke dalam neraka, nggak bisa keluar saudara. Beda kalau kita salah jalan, kita bisa balik lagi motor mobilnya atau motornya kita putar lagi. Oh salah jalan, muter lagi. Bisa, tapi kalau kita sudah masuk ke dalam pintu kerajaan maut, nggak bisa keluar saudara. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Alkitab pencatat. Mari kita buka yang terakhir ya, sebelum saya tutup. Kita buka di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 9. Oh, dalam kitab Wahyu aja, kita buka Wahyu. 1 Korintus saja, 1 Korintus. 1 Korintus 6 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 9. Ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Tuh, bayangkan saudara, mengerikan sekali saudara. Kalau saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, artinya kemana kita saudara? Kerajaan maut saudara. Jauh dari Tuhan. Sesuatu yang jauh dari Tuhan itu adalah maut saudara. Walaupun kita saat ini masih hidup, tapi kalau kita jauh dari Tuhan, berarti kita sudah ada dalam maut. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita hidup di dalam kerajaannya. Ya, puji Tuhan saudara. Saudaraku, neraka itu sungguh ada dan surga itu sungguh ada saudara. Ya, kita buka Bulina Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Iya, Amin. puji Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita dipenuhi dengan firman dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi hati-hati saudaraku, nama saya juga bisa dicoret sama Tuhan dan tidak ada dalam kitab kehidupan. Kalau nama kita ya ada kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ya, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada tuh. Iya, kalau ada ya bunyi sangkakala ya, apa? Kalau dia panggil, Ibu Lina, ya Tuhan, masuk. Itu kalau nggak dipanggil namanya ada, nggak masuk, kita nggak bisa masuk. Ya, kita harus hati-hati. Kita bersyukur sama Tuhan. Mari saudaraku, makanya kita harus giat dalam ibadah doa pagi PMGC. Kita harus giat baca firman. Tidak hanya doa pagi, malam pun sebelum tidur kita buka firman. Kita minta Roh Kudus ampuni saya Tuhan. Setiap hari kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta Tuhan sucikan kita. Supaya nanti jika Tuhan datang, kalau bunyi sangkakala, saya siap Tuhan. Aku siap. Aku siap Tuhan. Ya puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Puji Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-firman-Mu, untuk pemahaman firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami bahwa kami harus berjaga-jaga dan waspada di tengah-tengah zaman yang sudah tidak menentu ini Tuhan. Di mana kefasikan dosa yang begitu merajalela. Tapi biarlah kami boleh tampil sebagai anak-anak Tuhan yang membawa terang dan garam
menjadi garam dan terang dunia, supaya mereka yang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jangan biarkan kami adalah anak-anak yang tidak mengenal Tuhan, melayani tapi tidak mengenal Engkau. Biar kami mengenal Engkau dan melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita Amin. bawa doa Bapa kami ya. Ya. Haleluya. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Samuel. Puji Terima kasih. Tuhan. Asik.